warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Rabu tanggal 16 Maret ya, terasa ya. Kita masuk kuliah ke-6. Minggu depan kuliah ke-7 terakhir sebelum UTS. Jadi nggak terasa hari ini jam 8 tepat ya. Kita mulai lagi kuliah risk management. Nanti hari Rabu depan kita review materi ya, persiapan UTS ya. Jadi itu sebelum saya mulai buka videonya saya putar dulu ya untuk dokumentasi awal dan akhir ya. Oke, saya hitung ya 1, 2, 3 ya. Ini coba Sadam tuh, Sadam. Senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sadam nggak ada, Sadam saya hitung sebagai 1000 punya. Jadi kita bahas hari ini mengenai konsep risiko personal. Kemudian ada peristiwa dari risiko operasi itu seperti apa ya? Berapa penyebabnya? Dan dampak teknologi risk ya. Sebenarnya teknologi risk sama operating risk itu berhubungan ya. Kalau teknologi risk itu nanti kita bahas konsepnya. Itu terkait apakah ada inefisiensi dalam teknologi baru itu. Kalau ada berarti teknologi risk. Tapi operating risk itu disebabkan adanya implementasi teknologi yang baru, juga kerugian. Jadi agak hati-hati itu, agak mirip sih, ini beda ya. Dapat dampak teknologi, berdampak operating risk. Risiko, pengelolaan risiko personal, perhitungan kecukupan modal, risiko personal. Konsep risiko personal. Risiko personal itu diartikan sebagai risiko akibat ketidakcukupan, tidak berfungsinya proses internal, kemudian kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau akibat kejadian-kejadian eksternal yang mengaruhi operasi dalam proses. Gampang. Jadi risiko personal itu dipengaruhi oleh setiap orang, setiap proses ya, setiap sistem dan setiap kegagalan, setiap kejadian eksternal yang mengaruhi bank. Jadi tidak hanya satu orang aja, hanya orang tertentu seperti petugas seperti ada saling terkait ya, saling terkait. Jadi tidak fungsinya eksternal seperti misal prosedur tidak dijalankan. Misal proses penarikan kredit ya. Itu kan ada apa begitu debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kan setelah dokumen terus kan on the spot ya, cek lapangan, tapi tidak lakukan ya. Langsung aja setuju main cair-cair aja. Walaupun ke lapangan nggak ada laporan, walaupun spotnya nggak jelas, itu kan tidak berfungsinya, tenang, risiko.
Jadi kegagalan dampaknya itu nanti ke macet. Atau bisa jadi salah transfer, ya. Bisa ditransfer kayaknya 100 juta, begitu diketahui oleh internal audit dicek lagi rupanya bukan 100 juta, itu 75 juta misalnya, harus dicairkan 5 juta lagi mana, kalau dipakai semua di itu duit. Jadi contohnya kerugian itu. Kalau kesalahan manusia, kesalahan itu masalah kompetensi juga atau khilaf ya. Ya, sengaja atau tidak sengaja ya. Jadi misalnya eh, di bagian itu bagian transfer ya, salah mentransfer ke rekening yang eh, tidak diketahui ya, masuk ke A tapi transfer ke B, C dan sebagainya, sehingga uangnya bisa kembali compare sama nasabah. Dalam sistem ya, seperti misalnya ATM tidak berfungsi ya, itu kan itu bukan teknologi risk itu, tapi operating risk ya. ATM nggak berfungsi, down selama beberapa jam, itu kerja eksternal. Eksternal terjadi apa, demo besar-besaran 2 hari nggak beroperasi, itu operating risk itu. Jadi mengenai risiko personal, bagaimana mengelola risiko personal itu adalah tentang kesadaran atau atas risiko ya, awareness-nya, dan tanggung jawab accountability yang terkait dengan awareness dan accountability. Jadi kalau semakin tinggi kepeduliannya ya, ya, kesadaran, seperti misal kalau ke pabrik itulah, pabrik itu pakai apa, helm misalnya, tapi helm nggak dipakai, ya, sehingga wajahnya kena cipratan besi pemotong gitu, kan cacat, diobati, kan perusahaan nanggung, asuransi atau lain ngasih sampai orang tua, keluarganya, dalam posisi terhenti juga karena kasus itu, kan kerugian. Itu penting sih, kita nggak ada kesadaran awareness ya, sehingga terjadi. Dan misalnya kalau eh, cutting, ada pabrik punya cutting besar, motong-motong apa, baja dan sebagainya, nah, dia nggak sambil bercanda kan, bercanda sama temannya, kepotong tangannya, kan ngiri juga, penting ya. Accountability jawab nggak ada. Jadi maka eh, kesadaran dan tanggung jawab itu betul-betul dihasilkan dari sistem yang baik ya, saya mengingatkan ada prosedur ya, ada training, ada apa lagi itu, ada reward dan punishment dan sebagainya, sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab. Jadi kalau semakin tinggi eh, rasa awareness dan accountability-nya, maka lebih gampang perusahaan bank itu mengendalikan guncangan karena risiko personal. Ya. Sudah mengantisipasi, sudah ada mitigasi juga, tidak terjadi juga itu kan di luar kemampuan mereka. Apa manfaat penerapan menjadi risiko personal? Yang pertama, bisa meningkatkan budaya sadar risiko, budaya sadar risiko, ya, penting ya. Jadi risiko-risiko yang sudah diberitahu kan ada identifikasi risiko, pasti sudah tahu risiko apa yang terjadi. Kapan terjadi kan nggak tahu, tapi harus was-was, harus ada kesadaran untuk proses risiko terjadi, harus hati-hati, ikuti aturan ya, untuk mengurangi tingkat risiko itu terjadi. Lalu meningkatkan transparansi, ya, transparansi, lalu meningkatkan efisiensi personal,
proses pengambilan keputusan. Kalau seandainya risiko terkena baik kan, kesalahan-kesalahan terjadi kan bisa dihindari, sehingga biaya yang keluar tidak besar kan, lebih efisien, disiplin, patuh ya dengan aturan, sehingga proses pengawasan juga cepat ya, dan jelas, clear, dan suasana yang baik. Sehingga dampaknya ya kalau efisiensi personal tercapai, tentu saja produktivitas jadi naik ya. Dan modal itu tadi, terutama modal kerja yang digunakan lebih optimal. Semakin efisien, modal kerja dibutuhkan makin turun kan, makin kurang. Jadi kalau yang efisien bekerja jadi naik kebutuhan. Dan menggunakan bahan modal untuk risiko ya. Jadi kalau menggunakan bahan modal untuk risiko, sehingga kecukupan karya itu bisa cepat dipenuhi ya. Saya kalau beban modal risiko itu naik, maka kebutuhan kapital risiko juga naik, gitu. Juga naik. Itu jadi beban juga bagi pemilik investor dana ke perusahaan atau melakukan efisiensi bidang lain ya, juga sulit itu. Jadi ujung-ujungnya kalau dalam regulasi pengelolaan risiko di perbankan itu, ujungnya bagaimana bank itu tidak menambah beban untuk atas kenaikan karnya itu. Ya. Kalau risiko naik semua kan akibatnya income tiba bersih kan turun, terus turun, karena diturun juga. Ya. Karena kan income bagi kapital begitu kan, TMR udah dua kali kena tuh ya, income turun, TMR naik ya, udah berlipat tuh dampaknya. Turunan dari kar itu makin cepat ya. Maka juga betul ya, maka bank itu konsen tidak menjadi risiko karena dampaknya kayak itu kar itu. Saya contoh kredit ini kita risiko personal. Misal contoh di perbankan itu tidak ada pembatasan limit transaksi di dealing, itu kan bahaya juga ya. Sehingga kerugian akibat transaksi di pasar uang lebih tinggi kan. Apa peristiwa-peristiwa yang terkait dengan risiko operasi itu? Mungkin peristiwa itu setiap tahun kita terjadi ada hal baru yang selama ini nggak pernah terjadi. Tapi ini yang sudah pernah terjadi di perbankan. Seperti internal fraud itu pernah terjadi. Kalau namanya memang terkontrol, sehingga buka peluang bagi peran bank itu melakukan fraud. Ini sering terjadi. Jadi seperti misalnya ini pernah terjadi di tempat saya bekerja di bank pemerintah itu. Dia lagi sholat, kaki sholat semua. Terus jam 12 selesai sholat Jumat, Jumat. Sehingga di kebetulan terbuka, depan tutup ya. Bagian keuangan yang sudah transfer. Datang ada karyawan ya, tapi dia nggak sholat tadi. Dia berfungsi dengan OB. Langsung dibikin transfer rekening debitur ke rekening ya debitur yang PT yang memberikan kredit. Dia punya akun juga di bank, ditransfer ke rekening ini, ke rekeningnya OB itu. OB. Nah konyolnya karena dia nggak mikir ya, kan si begitu rupanya OB itu pagi udah buka tabungan, buka tabungan udah minta buka tabungan, isi masih kosong sedikit. Tiba-tiba masuk
300 juta. 200 juta itu banyak loh. Sekitar 30 tahun lalu. 30 tahun lalu, sekarang berapa? 16. 16 tambah 8. Ya. 4 tahun lalu. 24 tahun lalu itu. 24 tahun lalu itu 200 juta itu setara sekarang 3M. 3M. 200 juta tahun 2000, tahun 96 ya. Itu setara dengan, mungkin setara dengan 6M. 6M. Atau enggak 5M. Termasuk kan kaget itu. Yang CSU itu kaget loh, udah masuk ya. Gimana duitnya? Diterusin, ternyata duitnya transfer ke debitur. Terus sehingga itulah itu ditungguin mereka. Rupanya benar. Habis itu mereka mencarikan itu. Saya kan langsung dipanggil. Ya, wakil cabang. Karena lapor, melapor. Lapor, kata polisi. Oh, ternyata seterusnya banyak lagi dan curang itu yang gagal. Ya. Kenapa yang terkontrol lemah? Gitu. Lalu kalau kemudian itu kalau ditinggal ya, mungkin jarak 10 menit langsung tutup sendiri kan otomatis. Belum buka lagi terus ketik pin baru lagi. Ini enggak. Itu kan tahun 9 berapa? 2009 ya. 96 itu kan nggak secanggih sekarang. Kalau kita tinggalkan 10 menit langsung ditutup lagi. Nggak bisa. Kalau di ATM juga sama. ATM kalau kita narik kedua sudah sipin lagi. Oh, banyak sekali. Aku masuk penjara. Tapi udah curiga semua. Kau anak ini lulusan SEPA, tapi penampilannya wah sekali. Nicis penampilan keren lah. Ya. Dan yang mau merit, kalau menurut tua dibawa jalan ke Bali keluarga. Itu bintang 5 lagi. Kita heran. Akhirnya pos penjara itu undangan sudah beredar tuh mau nikah. Kita batal sudah. Itu sama singkat orangnya masih kebayang. Kita itu kan XUDP baru 96 tuh kan. Itu 91 ya. Jadi 9 ya. Mungkin 94 95. Terus saya yang UDP-nya nggak bisa beli apa-apa kan, cuma nabung di mobil bekas. Ya. Ya. Sekarang anak sekarang enak tuh bekerja dapat mobil baru. Dulu kata saya mana bisa beli mobil baru, bekerja nggak bisa. Sekarang baru kerja beli mobil baru. Jadi dulu kita kredit pun nggak kuat, nggak kuat. Itu kredit juga jarang loh, nggak kuat lah. Juga external fraud ya. Ini karena ini external fraud ini bisa juga kerjasama sama orang dalam, melakukan kesudah perjalanan, kemudian pengumpulan melalui hack di sistem, ya. Itu atau seperti tadi itu menggunakan tabungan orang luar menampung transport dia, itu seperti itu. Itu praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, ya. Karena pemupukan karyawan ya hari-hari itu dia bikin rugi, ya. Dulu demo bisa demonya mendemo direksi perusahaan, bisa mendemo di luar perusahaan, bisa mendemo menteri tenaga kerja, mendemo kerja pemerintah. Atau kedua itu biasanya dia demo karena dipaksa oleh organisasi di luar perusahaan. Kita nggak bisa apa-apain, bisa diizinkan aja. Itu demo yang CEO itu parah lagi tuh. Dikasih Mas Pion dulu, masih ada demo tutup perusahaannya, rugi Mas Pion. Sekarang udah nggak lagi Mas Pion. Dia bikin elektronik, TV,
kemudian pasar angin, macam-macam masukin berapa ribu kalau di Jawa Timur untuk demo berhari-hari, kemudian berlipat-lipat ya. Itu operating risk. Dan klaim produk dan praktik bisnis ya. Komplain ya. Dan terkait dengan guna informasi rahsia. Macam ni. Atau pemalsuan produk ya. Dari pihak lain. Diklaim oleh perusahaan berlayar bisa miliaran ya. Ya, begini. Penting risk. Dan ada juga kerugian atas tipe fisik. Misalnya mesinnya rusak karena salah personal, ya, bisa pakai kesalahan itu teknis, ya. Atau gedungnya terbakar, rusak gempa bumi dan sebagainya. Ya. Dan juga gangguan bisnis dan sistem, misalkan hardware, down sistem, apa kemudian di eksekusi, penerimaan dan manajemen proses. Itu karena secara pembukaan dan sebagainya. Jadi apa penyebab risiko personal itu? Ya. Pertama adalah karena gagal sistem gagal ya. Dan terjadi sistem tidak berfungsi ya. Jadi teknologi dan secara teknologi. Ya. Misalnya dia baru beli teknologi baru, kemudian karena kesalahan personal langsung hang uji. Kalau diperbaiki boleh 3 hari setelah itu. Kemudian dari sisi teknologi ya, dari sisi karyawan ya, human error ya, internal fraud gitu. Baru banyak sekali contohnya. Transfer salah saji ya, dan salah dokumen ya, di komplain ya. Seperti contohnya seperti rahasia ekspor impor ya. Rahasia ekspor itu lah. Kalau dokumen yang dikasih oleh beneficiary ya, sesuai LC itu saya kirim aja. LC kembalikan lagi kalau biayanya, kirim lagi ya. Itu LC itu luar biasa ya. Itu bikin LC, pengen LC setahun. Jadi kalau salah ketiknya, misalnya akan putus akal, itu sudah dikembalikan. Atau misalnya tono rooms, PS, kalau PS nanti kembali. Itu administratif sekali. Lalu terkait dengan customer relationship, ya. Contractual dispute, bingung. Dan juga karena kapital aset ya. Aset tadi itu dari ada yang rusak, kebakar dan sebagainya, gempa, katastrofi itu juga, katastrofi itu yang menjadi luar biasa, huru-hara, tsunami, ya. External fraud. Ini penyebabnya penyebab di luar. Ya. Ini sudah diantisipasi oleh perbankan itu dengan program mitigasi untuk mengurangi
dampak risikonya. Kenapa dapat kemajuan teknologi? Jadi contoh interest income bisa meningkat kan. Kalau misalnya kalau coba aja, kalau bank itu tidak menggunakan ATM, dengan menggunakan ATM beda mana base-nya? Atau cost of fund besar mana? Ya. Itu saja yang ATM lebih efisien. Ya. Tidak ada itu lagi apa? Paperless ya, paperless. Bisa cetak tabungan. Ya. Bisa apa lagi itu? Bisa cetak bukti transfer. Ya. Berapa bukti transfer? Itu efisiensi. Sehingga dengan efisiensi itu interest income jadi naik. Ya. Kemudian interest seksual bisa turun. Ya. Ini kalau kita punya teknologi ya, teknologi, biaya suku bunga tabung bisa kita turunkan. Ya, bisa si penabung itu kalau ada TM, dia adalah suku bunga tabung turun nggak ada masalah. Jadi kalau nggak ada TM, kalau suku bunga tabungan 10%, dia pasti nggak mau. Tapi kalau ada TM, suku bunga tabungan 5%, dia mau. Nih. Jangan buat tabungan, sekarang deposito udah 0,5%, setahun. Ya. Jadi sekarang itu suku bunga perbankan kecil ya, kecil sekali. Itu kecil dibandingkan untuk lalu sejarah perbankan. Kan dulu dikenal apa bunga di Indonesia sangat tinggi, bunga dibandingkan di negara Jepang ya, Eropa lagi, Singapura rendah mereka. Nah sekarang mau turunkan juga, jadi begitu deposito 1,5%, tabungan berapa mungkin setahun itu nggak sampai 1%, mungkin 0,9% yang sebelum tabungan. Ya. Jadi memang kalau saya punya dana ya, kalau ada bakat kira usaha, kira swasta ya, nah itu jangan ditabungkan di sini. Atau deposito 1% setahun. Coba kalau ini bisa 1 M. 1 M itu coba kalau sudah impor barang di Cina, dijual lagi di Indonesia, kalau impor 1 ton, sebulan aku 1 ton. Ya, turnover sebulan, 1 bulan turnover. Kalau sekali impor itu laku sebulan. Untungnya 50%. Untung 50%. Jadi sebulan itu sudah dapat bunga 50%. Setahun berapa? Setahun berapa? 600%. 600% setahun. 600% itu 6 kali lipat. Ya. Kalau nabung 1 M, 2,5% cuma setahun. Jadi kalau diputarkan 600%. Ya. Jadi rugi kalau sudah impor uang seputar. Saya karena ngajar ya, sebab bisnis. Dan juga udah terlambat dia. Jadi sekolah bisnis saya coba. Waduh, nggak kepegang, lancar berantakan gitu. Untung lumayan untung. Ya. Ini berapa persen untung sebulan itu dapat berapa persen untung modal. Jadi 100%, ya. Terus setahun kan 1.200% setahun. Mana ada bunga 1.200% setahun? Mana ada? Bisnis maka bisnis itu setahun udah beli rumah. Yang modal 1 M, setahun udah 6 M. Mulai sia-sia. Ya. Kalau bisnis benar dan sesuai dengan talent sudah, talenta juga. Ya. Dan di situ sudah kuasai juga, ada bakat di situ. Saya bakat tari, udah bisa ada kita dengan tari. Ya. Tari dibisniskan, bakatnya otomotif. Buka bengkel, dibuka stories. Terus seni, buka garmen itu juga seni.
So punya cita rasa yang bagus, makanan suka hobi makan enak, buka restoran, ya. Karena sudah tertarik tuh belajar bumbu masak ini enak itu. Coba kalau nggak ada bakat di situ nggak bisa. Restoran tuh untungnya sehari itu untungnya bisa 50%, kalau makin ramai makin tinggi untungnya. Ya, modal 100.000, kecuali 300.000, apa untung 2 kali lipat, 2 kali lipat. Ya. Kalau bersih sama gaji pegawai segala macam, masih 100% tuh, karena nggak kipas-kipas tuh. Ya. 100% satu hari, sebulan berapa? 3.000%, setahun berapa? 3.000%, 36.000%, ngiri kan itu. Ya. Bisnis luar biasa, menyimpan uang di bank. 36.000 kan 36 kali lipat. Coba nabung, 1,5% setahun. Ya. Setahun. Maaf kalau di Islam itu kan di harus bisnis, buka bisnis, tapi nggak semuanya bisa buka bisnis. Dari misal hari ini misal ada 10.000 orang terjun ke bisnis macam-macam, UKM, nanti 5 tahun lagi tinggal 1 orang aja yang bertahan. Itu riset di Amerika. Karena nggak semua orang itu punya bakat bisnis. Yang punya bakat bisnis ternyata cukup, dia bertahan 1 orang. Dari 10.000 itu 100.000 orang, 2 orang, 3 orang tuh. Ya. Karena bisnis itu perlu pertama ilmu ya, ilmu perlu. Sama sekarang tamat SD nggak bisa, tapi bisnis dulu masih bisa. Ya dulu apa bisnis simpel. Sekarang bisnis rumit ya. Kompetisi juga rumit. Dulu kompetisi simpel ya. Kalau nggak mau dengan itu main fisik juga bisa. Kompetisi labrak aja udah, dia nggak jualan lagi di situ. Sekarang nggak bisa. Hukum sekarang bisa habis. Dulu main dukun-dukun kan, buka restoran, siap ke restoran di jalan A, si B ke restoran juga, yang jual sama, udah hasil dukun-dukunan tuh. Ya pasti, tapi sekarang udah masih aja kayak seperti itu. Tiga lama. Nah sekarang kan nggak perlu lagi seperti itu. Kenapa? Karena nggak butuh tempat kan, tinggal online aja. Jadi nggak bisa didukunin tuh, nggak bisa dukunin online. Dia juga nggak kenal orangnya. Jadi kalau di tempatnya bersebelah fisik kan bisa dukun-dukunan deh. Dukun itu benar kan? Dukun itu dukunin sehingga jualan dia itu nggak laku. Orang nggak lewat tempat dia. Tapi kalau online malah bisa dukunin. Ya. Sesuai pembelinya ada seluruh dunia kan. Mana pembelinya? Itu jadi ya bisa sehingga bisa meningkatkan akses pasar untuk kewajiban, untuk liabilities ya. Dan juga ada income bisa juga meningkat seperti VPS ya. Jadi misalnya berapa itu kalau sudah punya tabungan di bank ya, benar nggak sudah cek berapa sebulan itu dipotong, bukan transfer, bukan administrasi, mungkin 30.000 sampai 40.000 ada itu, tapi kita nggak sadar. Mungkin transfer beda bank 6.000, ya, sebulan transfer kali udah 18.000, apa di administrasi 10.000, berapa administrasi 10.000 saya nggak tahu, berapa 6.000, setahun berapa? Setahun 400.000, itu nggak sadar kadang. 400.000 kalau dia punya 1 juta penabung kali 400.000 berapa? 1 juta penabung 400 miliar, enak banget ya si duitnya. 400.000 ya, kalau dia 1 juta penabung ya, penabung ya 400 miliar, 1 juta kali aja 74, jadi 74 2,8 triliun. Enak banget ya. Dari tabungan itu aja bisa penghasilan triliunan. Bagi Bank Mandiri itu bisa dapat 1 sampai 3 triliun di situ aja ya, situ aja. Itu teknologi itu luar biasa, itu luar biasa. Ya sekarang aja banyak anak muda buka bisnis jual online ya, luar biasa kayak itu.
ratusan miliar kayak waktu cepat ya. Waktu 2 tahun ratusan miliar. Ya, karena tadi itu tumbuh lipat 6-7 kali setahun ya. Kalau nabung cuma jadi semangat berwirausaha itu harus ditanamkan. Tapi maaf ya tidak semua mampu untuk berwirausaha. Harus punya bakat, keinginan kuat. Ya. Kalau nggak bisa, kalau mentalnya pegawai susah itu. Ya. Kalau saya kan dosen itu kan setengah setengah mental pegawai itu, setengah pegawai. Pegawai ke guru itu dia bagi ilmu, pegawai enggak juga, dia agak bebas ya. Tapi kan ada unsur pegawai juga, kalau saya kerja nggak dibayar gajinya, ya. Kalau nggak sengaja bergaji pegawai juga. Kalau saya bikin lembaga pendidikan sendiri, yang ada gaji tetap jalan ya. Gitu. Jadi anak muda yang berjiwa bisnis cepat sekali kumulasi modal sekarang. Waduh, luar biasa. Banyak syaratnya sih. Kreatif, apa luar biasa. Ada anak muda tuh umur 30 udah punya pesawat jet pribadi. Nah, ya. Yang tinggal di Malang, di Malang tinggal. Malang. Lupa nama siapa. Masih muda. Ya. Tapi sudah kenal. Tulis jet pribadi. Rumahnya istana. Kalah rumah Jokowi. Rumahnya istana luar biasa. Artis. Siapa yang si artis yang sekarang tuh yang muda-muda. Coba. Tri. Oh itu Jogja itu lah gitu. Tri. Ada lagi yang si Rifki itu yang artisan di Bandung itu. Nah, itu penghasilan sebulan bisa ratusan miliar bayar. Kalau liburan ke Eropa diangkat itu semua karyawan itu. Karena itu gaji karyanya miliaran juga itu. Ya. Itu kalau bisnis. Ya. Itu logi itu logi. Jadi income ya pasti itu. Tapi kan risiko tinggi juga. Kalau gagal, kalau nggak diantisipasi, kalau nggak dimitigasi, ya habis. Ya. Itu gagal karena teknologi. Ya. Nah, dampak dari ini wholesale banking itu bank komersial, bank besar, bukan BPR. BPR kan micro bank, micro bank. Kalau bank besar wholesale banking. Ya. Kalau bank-bank besar itu ya kalau nggak ada risk manajemennya pasti hancur ya. Kalau dia nggak berubah teknologi, sekarang kan bank banyak ke digital banking kan, bank digital. Mulai sekarang. Jadi kemarin kapan bisa ada ikut itu seminar ya. Jadi di salah satu bank yang saya sebutkan, mungkin saya pernah ikut dia. Jadi data apa yang terjadi? Menarik ya. Oh enggak, mahasiswa skripsi, tesis dua, dia kerja di bank, satu bank swasta. Biasanya kan sering kasus tempat bank. Lu biasa tempat bank dia itu ya, itu transaksi transaksi eh, apa ATM meningkat, ATM nggak meningkat, turun lah, dari ATM turun ATM, digital banking meningkat, digital meningkat tajam. Kemudian kunjungan nasabah ke cabang turun drastis. Tapi banyak cabang ditutup karena nggak ada transaksi. Ya. Luar biasa. Sehingga dia sekarang menerapkan apa digital banking kan di perbankan itu. Itu kan karena jadi dikurangi. Itu sudah terjadi. Apalagi kita kalau pakai metaverse itu sebenarnya kemarin juga implementasi nggak murah juga, biaya mahal juga metaverse. Metaverse itu kan nggak mahal ya. Pakai YouTube ya berapa giga gitu, cepat banget. Lagi pakai pakai apa eh, 3 4 dimensi. Jadi kita pergi ke kita segini nih, saya lagi di rumah. Nah begitu saya masuk ke dunia sistemnya Bank Mandiri, saya pencet langsung saya pergi ke kantor cabang Mandiri, ketemu sama orang, saya bisa ngobrol kemana-mana. Itu luar biasa ya. Usahanya kira-kira ini mahal.
Bagi betapa sudah berapa bank dunia sudah terapkan, ternyata tidak efisien. Mungkin sama kan dulu kan uh, video call itu kan masuk mahal. Sekarang udah enggak lagi. Kalau sudah pakai masa gitu bisa terus ini jadi murah. Teknologi kan itu. Teknologi itu kayak makanan. Kebanyak gunakan bisa murah, tapi kalau gunakan sedikit jadi mahal. Tapi kalau semua orang pakai metaverse bisa murah sekali tarif pulsanya. Sekarang biasanya makan di YouTube murah kan, itu mahal banget itu. Ya, kalau isi pulsa sekarang kan enggak. Kalau bisa isi pulsa sekian giga gratis YouTube. Itu mana ada ya? Bagi zaman saya mulai kuliah di S2 itu tahun 99 itu internet itu ngantri setengah mati itu 24 jam ngantri berjam-jam karena yang di dalam nggak mau keluar ya. Dalam itu begitu kalau udah antri 10 jam di dalam 4 jam gitu ya. Sama sih di UI itu di fisip itu ada internet warnet waduh besar kan bangunannya saya mati ngantri saya kerja selalu nyari warnet sepi kalau di kampus ramai sekali. Dan warnet itu main-main aja, bukan tuh. Kalau saya kan tuh lihat jurnal ya, lihat materi itu. Tapi nggak sebagus sekarang. Data tes dari warnet itu nggak sebagus sekarang. Itu masih baru sekali. Jadi meningkatkan improve cash management. Bisa kontrol disbursement account, ya, pengeluaran, administrasi, dan logbook, all sales logbook, electronic logbook, fund concentration, fund transfer, check deposit service, electronic initiation of letter of credit. Kalau sini juga luar biasa itu dampaknya. Itu selalu pakai telek loh, begini bersih sama dokumen-dokumen dikirim melalui DHL ya. Terus sekarang komunikasinya lebih cepat lagi. Itu telek itu komunikasi juga ada lag waktunya. Jadi telek sekarang teknologi jawaban sekian jam lagi. Sekarang bisa langsung cepat ya. Juga nanti itu tersedia menjadi software. Ya. Betul data interchange, facilitating B2B ya. B2B ini bisnis e-commerce ya. Di apa sama extranet memberikan misalnya perusahaan apa contoh yang gampang itu perusahaan travel ke maskapai penerbangan ya itu B2B e-commerce ya. Itu apalagi itu atau hotel eh, itu ke apa Traveloka gitu itu B2B e-commerce ya. Tapi kita nggak bisa masuk ke itu kan ke hotel jadi kita beli tiket hasilnya kan nggak terbatas. Udah verifying identities. Jadi isu-isu law enforcement, access to unscripted data sejak 11 September 2001 ya. Di kasus ini. 11 September itu ya, pengumuman OTC itu. OTC. Ya. Assisting membantu small business entry masuk ke dalam e-commerce. Ya. Jadi dengan teknologi itu bisa masuk ke e-commerce ya, perbankan ya, semua bisnis. Ya. Oh, impact dari digital banking, automatic teller mesin ATM juga dampak kurang point of sale debit card, kredit debit card, home banking, kemudian pre-authorized debit kredit, by phone, sekarang udah nggak by phone lagi, sekarang digital, email billing ya, billing sudah mulai kurang nggak ada, email langsung ke itu aja, ke apa, ke banking aja, banking, kalau transfer langsung ke si ini apa billing, pemberitahuan
online banking, smart card, kartu yang multifungsi. Wah, dan dapat teknologi revenue dan cost. Ini tadi itu dijelaskan investment in teknologi rezeki. Ya. Ini berisiko. Risiko. Ini harapan perbankan itu kalau dia mau investasi teknologi, harapannya apa? Biasanya ada pengurangan biaya kan, efisiensi, itu income naik. Kan. Harapan demikian. Ya, semua institusi kalau mau beli teknologi baru, harapannya dua aja, beban turun, income naik. Kan. Nah kalau nggak harapan, tidak teknologi risk, itu teknologi risk. Ya. Harapan dia untuk investasi teknologi dua itu, kalau capai rugi kan, itu rugi risk. Jadi risikonya potensial negatif NPV project ya. Negatif itu kan artinya present value dari apa dari cash in-nya itu lebih kecil pada present value dari cash out dari project itu setiap tahun rugi. Kalau ada potensial agensi konflik ya. Karena eh, investasi komoditas kepada growth ya, kepada pertumbuhan ya, bisa tidak memaksimalkan shareholder value ini kalau ada pemutihan di minyak keuangan ya. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Karena kalau dia investasi itu dana dipakai untuk ekspansi ya, internal fund itu nggak bisa berdividen. Ya. Gitu. Kalau itu udah rugi ya, rugi kan mengurangi itu, mengurangi nilai. Ya. Udah kerugian investasi teknologi bisa melemahkan itu posisi lembaga keuangan itu. Seperti konflik ya. Protes dari apa dari pemegang saham dan tidak keputusan CEO memutuskan investasi dalam teknologi. Dulu pernah ada terkenal sekali mungkin sebelum lahir itu saya masih bekerja di perbankan. Itu Bank Niaga. Bank Niaga itu memutuskan beli satelit. Ya, satelit itu dia bisa sewakan ruang-ruang di situ kepada bank lain untuk dalam rangka ATM ya. Kalau online. Kata bang ada yang mau beli menyewa, ya. Rugi lah buat banknya itu. Ya. Di Niaga itu kan bank yang pertama punya satelit, satelit BRI, juga udah punya. Satelit itu punya tempat yang besar ya, dia punya sendiri. BRI itu juga kalau dia kan punya satelit BRI, kalau pemakaian tidak optimal bisa rugi. BRI, BRI itu kan hasilnya kan udah 1.600 triliun ya, terbesar di Indonesia BRI, bukan Bank Mandiri, BRI terbesar sekali. Kalau nggak transaksi nggak optimal dipakai, aduh rugi. Jadi punya efeknya kalau teknologi ya. Coba kita cross marketing ya. Dan ada increase innovation ya. Berikan dari inovasi itu cross marketing. Dan service quality effect ya. Dan karena inovasi ya, dapat teknologi itu. Dan ada service kualitas, quality service ya, pelayanan meningkat. Jadi e-banking itu kan peningkatan pelayanan ke nasabah. Urutan kembang ya, mengantri, dari sisi form, reportkan itu. Bisa salah transfer juga. Sekarang enggak. Ya. Cost effect ya. Cost effect ini bisa mengimprove teknologi dia mesif kurvanya ke bawah.
Ini bisa lebih efisien. Terus efek gitu. Ini juga banyak volume output, maka biaya rata-rata produksi semakin dekat makanan lah. Teknologi juga sama. Misalnya saya pasang belit satelit ya. Kalau sudah efisien minimal transaksi berapa? Tentu 1 juta transaksi per hari. Ternyata cuma 100.000 per hari. Ya rugi lah. Jadi skalanya kan kecil. Tapi biayanya gede. Yang nggak ngefek kepada nasabah. Nasabah nggak transaksi. Di optimal size tergantung pada average cost curve ya. Jadi ini average cost ya, ini size. Semakin, jadi contoh gini, kalau dia seperti ini ya, ada yang apa, jadi saya contoh yang pertama, ya jadi kalau semakin tinggi size ya, maka terjadi efisiensi, average cost turun kan. Tapi kalau kedua, saya itu turun pada titik ini, optimum yang di bawah itu. Setelah itu saya akan menaikkan average cost, jadi tidak efisien. Ya. Jadi namanya skala ekonomi itu. Ya. Ini parah. Ya. Berapapun prosesnya tidak mengurangi rata-rata biaya. Jadi kalau gitu kecil aja. Ya. Terus nggak berubah. Bisa juga kalau cost-nya saya naik, bisa berubah. Kalau rupiah naik, ini untung kan juga. Ya. Jadi ekonomi skop itu. Jadi pengurangan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan 2 atau lebih produksi produk menggunakan fasilitas produksi. Untuk output memberikan sinergi dalam produksi. Multiple output itu kan menyebabkan apa? Ada saling sama kayak portofolio lah. Ini sinergi bagi dalam produksi. Saat itu optimalisasi ada capacity, ada income, terus ada kasih inovasi juga. Itu produk itu kalau itu aja jalan. Sekarang sih itu tuh otomotif ya. Seperti Mazda ya udah 4 tahun model ganti-ganti. Mazda berdasarkan persaingan seperti Toyota sekitar 4 tahun diganti. Atau motor diganti. Mesinnya diganti sekarang model. Itu Mazda enggak, sehingga terbatas eksklusif itu customer ini. Eksklusif kan terus sama harganya. Jadi Mazda itu mahal harganya. 2 kali lipat dari harga Toyota, 2 kali lipat harganya. Toyota dengan mobil sekitar 350 juta, ada 300 juta aja. Kacau. Dia presisi situ. Dulu Mazda nggak gitu. Mazda itu zamannya saya baru kerja 90-an, itu harga sama dengan Toyota. Udah jauh sekarang, gila banget ya. Mazda. Ternyata teknologi. Tapi lama-lama kan customer jadi berkurang, kamu tutup itu. Sama sekarang Wuling ya, itu kan merusak pasar. Tapi Jepang cucu aja, lama-lama Wuling bisa juga kualitas nilai kan apa, service center dari mana-mana sekarang Wuling udah mulai bangun. Kalau seluruh posisi tersedia, Wuling itu jadi bagus, bisa bisa tergerus bangsa pasar si dari Jepang, dari Eropa gitu. Jadi aja, enteng itu. Ya. Mas Dra nggak enteng sekarang. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini mentes ekonomi skala dan skop ya, perikanan produksi, kita pendekatan intermediasi. Intermediasi ini ternyata di perbankan. Biasanya kalau yang di pertama ini perikanan produk ini, biasanya kalau di
Itu efisiensi, teori efisiensi, efisiensi ekonomi. Ini teori efisiensi untuk yang pertama nggak cocok untuk perbankan, perbankan cocoknya ke efisiensi kedua. Itu itulah output labor kapital fund dana. Ini bukti empirikal, bukti bahwa skala ekonomi itu untuk bank bisa meningkat range antara 10 miliar dolar ya. Miliar itu kan apa itu? Miliar dolar ya. 10 sampai 55 miliar dolar. Efisiensi mungkin lebih penting. Efisiensi itu ada tingkat efisiensi yang dipertahankan tidak sempurna adalah monopoli. Di ekonomi manipulasi di bawah persaingan sempurna, perusahaan harus memaksimalkan efisiensi untuk berhasil dan menghasilkan keuntungan yang tidak akan gagal di pasar. Jadi dia perlu untuk memaksimalkan efisiensi supaya bisa bersaing. Biasanya mana kualitas bagus, biar harga lebih murah. Seperti uling itu kan macam-macam efisiensinya. Sekarang ada kejadian baru loh di Cina itu. Mobil kelas dunia itu yang laku kelas dicontek oleh mereka. Masuk motor itu. Jadi jauh lebih murah separuh harga. Di apa tempat barang palsu kan. Dari bukti yang disimpulkan ya, karena ini dari ilmu ekonomi ini Afrika banding. Dan studi terakhir menggunakan profit based approach menemukan bahwa lembaga keuangan besar cenderung lebih efisien dalam perolehan revenue. Ya. Itu juga di Indonesia banyak terbukti. Mahasiswa saya kalau skripsi ya, pasti sales itu perusahaan sales itu lebih tinggi apa, pendapatan. Ya. Artinya perusahaan besar itu cenderung lebih efisien pada perusahaan kecil. Makanya bank besar itu bunga lebih kecil kan. Bunganya bunga tabungan udah 1%. PRU lebih tinggi 5%. Ya. Dia deposito ya. Deposito. Ya. Jadi dampak risiko operasional seperti saya sampaikan lagi tadi, ini banyak sumbernya. Saya ambil banyak sumber. Jadi ini lupa sumber mana nih. Ini dampak risiko operasional berkurangnya nilai aktiva, breakdown disebabkan oleh suatu kejadian kerugian personal, hilangnya hak regress, loss of recourse, pembayaran atau pengembalian uang pada pihak ketiga yang salah atau tidak dapat dikembalikan. Dan institusi, legal liability, loss of or damage to asset karena suatu keadaan darurat kena bencana ya. Bencana. Di risiko personal itu ada risiko personal terkait dengan karyawan ya, karyawan. Ada turnover. Kalau tinggi, maksudnya tinggi, mungkin tinggi risikonya. Karena kalau baru kan belum itu seperti karyawan yang keluar ya, dia trading dulu ya, udah bisa jadi kesalahan dan sebagainya. Itu key personal itu kalau dia keluar, aduh habis bro, bisa rugi. Maka di perusahaan itu disarankan jangan sampai mengandalkan satu orang karyawan, terus banyak. Juga juga karyawan tertentu, ini maaf ya karyawan tertentu, kalau sudah ngusip pekerjaan dia nggak mau bagi dengan yang teman itu, kemampuan dia mulai itu nggak mau bagi. Kenapa mau bagi? Karena dia pengen dia terus ya di situ.
yang nggak mampu. Walaupun dia pergi, itu dibuat dokumen semua. Itu sering banyak, hati-hati. Itu fraud ya, tindakan fraud oleh karyawan, itu kesalahan nggak sengaja. Kalau lagi trading, bearing, oleh risk, bearing bank ya, itu kasus. Kita menelandri, menelandri itu korupsi di tempat di perusahaan dia, nanti dibuat perusahaan di luar. Corporation or ethical problem via email change exchange. Karena kalau di segi teknologi risk tadi kan ya personalis, ya personalis. Kalau teknologi risk gimana? Ya jenisnya. Jadi program error ya, model risk ya. Kemudian error ya, management information, IT telecom system outage, kemudian teknologi provider failure, kemudian contingency planning. Kalau customer relationship, relation risk, contractual disagreement. Kemudian dissatisfaction from purely performing teknologi. Nah, ini juga ketidakpuasan dari para pelanggan karena kinerja teknologi di perusahaan itu jelek banget ya. Si ATM sering mati, sering hang. Ya. Kalau pakai digitalnya sering apa namanya bug itu apa ya? Bug. Jadi udah berapa transaksi dia nggak bisa kan? Bisa kadang enggak. Report default, ya, gagal. Terus juga kita aset risk seperti safety, security, operating cost, file flood ya, kalau banjir. Kemudian istilah risk, istilah fraud, transaction risk, legal risk, war, perang, market collapse, reputasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana pengelolaan risiko personal ya? Jadi pengelolaan risiko personal adalah proses identifikasi. Jadi di manajemen risiko itu dampaknya gitu. Identifikasi, nah di situ kita memperkirakan apa jenis risiko akan terjadi di masa datang. Nah, itu diukur, dimonitor, dan keempat dikendalikan. Ya, gitu. Dia ada empat kaitan proses risk management. Ya. Hampir semua jenis risiko ada empat. Di pengelolaan risiko itu dengan melihat penyebab terjadinya potensi kerugian risiko personal. Maaf ya saya mengantuk ya. Jadi itu ya, ada empat itu. Jadi proses pengelolaan risiko dilakukan dengan melihat penyebab terjadinya
potensi kerugian ya, akibat risiko personal. Potensi kerugian itu identifikasi risiko, ya. Identifikasi proses potensi kerugian. Karena itu yang akan mengurangi shock pada saat terjadinya risiko. Kalau kita sudah identifikasikan di awal, sudah tahu risiko apa yang terjadi, bisa kita akan melakukan antisipasi. Kita ukur berapa kerugian yang akan didapat itu, bagaimana sumber-sumber daya akan kita cover untuk menutupi kerugian itu, dan bagaimana upaya kita mengontrol supaya risiko itu tidak sudah. Jadi identifikasi potensi kerugian itu bisa menggunakan apa, risk and control self assessment atau LAD, loss events database. Yang ketiga ada key risk indicator. Ini sering terkait ini. Kalau risk and control self assessment ya, bisa kita melihat tingkat risiko dan kontrol yang dilakukan secara mandiri ya. Kalau setelah itu baru dibuat apa, dia data masa lalu kerugian itu. Dan setelah itu nanti itu kan key risk indikatornya apa saja. Ini peringkat dalam pengelolaan risiko personal dengan bukan pertama penetapan identifikasi dan yang kedua mengukur dan mencatat, yang ketiga menentukan limit ya. Kan tadi itu monitoring. Limit itu bagian dari monitoring. Lalu menyusun rencana darurat contingency plan dalam kondisi terburuk. Yang kelima menetapkan sistem pengendalian internal kontrol. Terkontrol terkait dengan risiko ya. Ini yang apa semacam ini. Kalau di perusahaan, di perbankan sudah banyak hubungan semacam ini. Kemarin ada mahasiswa tesis saya juga istri kasus ya di bank bekerja ya, apa, dia sudah punya program bagaimana mengatasi kerugian dari data sebagainya. Ada ukuran juga. Jadi kalau sudah S2 itu bisa studi kasus. S1 bisa studi kasus ya. Sama studi perikal. Terus di kasus itu kan datanya satu perusahaan itu nggak gampang juga. Masih lebih gampang banyak perusahaan yang gratis data di JSX di sini. Untuk mengenai risiko tersebut, pengakuan perlu memiliki business continuity management. Apa itu? BCM itu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan personal bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan. Jadi misalnya continuity ya. Jadi bisa dengan backup seperti contohnya apa ya? Uh, itu udah lama ya. Bisa Bank BNI menaruh dokumen itu, backup dokumen dua tempat, beberapa cabang, satu di daerah, satu lagi di gedung tertentu. Gedung itu orang nggak. Di bank itu punya arsip ya, punya ya, dokumen, juga pakai arsip hard copy itu dia sampai beli rumah, tapi rumah itu nggak dikasih ini gedung BNI enggak, cuma biasa tempat saya bekerja ya sama aja, saya di Menteng nggak ada publik yang tahu saya itu di rumah itu sih dokumen semua, sertifikat asli ada sih semua. Nah, nanti di kantor itu begitu terbakar kantornya nggak ada masalah karena dokumennya ada di rumah pelacabang, rumah dinas itu sama tempat tertentu ya. Terus sekarang backup-nya kan pakai soft copy ya, terus di backup. Ya. Ini masalah backup data itu kadang-kadang kita lupa ya, merasa tidak akan jadi apa-apa. Ya. Bisa contoh kalau sudah di S3 itu. Kalau kalau sudah cuma di backup, kalau hilang itu bisa bisa diusut karena bisa contoh udah sidang hasil tuh, rupanya data hilang semua, bisa di apa diekspor lagi, diulang habis waktu 3-4 tahun lagi.
Itu sedangkan maksimal S3 itu 3 tahun ya. Nggak keburu pasti dia. Di bank itu nggak mau rasa-rasa nggak mungkin dia nggak mau. Walaupun terjadi nggak terjadi, sudah backup. Di server dia punya server backup itu jangan di tempat yang sama. Misalnya backup data di server A, tapi ada tadi server B berdampingan tempatnya. Itu bukan itu maksudnya. Server itu tempatnya berbeda, ya tempat berbeda. Ketika kebakaran ada satu lagi yang aman. Ya. Kalau tempat sama ya sama. Ya. Jadi BCM ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Ada beberapa komponen dibutuhkan dalam penerapan BCM. Pertama adalah pengawasan aktif manajemen, penting. Itu melalui business impact analysis dan risk assessment. Ya. Kenapa? Karena diawasi tapi nggak ada risk assessment-nya, cuma aja. Ya. Bisa ada seorang yang jangan masa lalu jangan dilihat lah. Penting ada risk assessment tuh. Ya. Masa lalu nggak usah lihat ke depan aja. Ya. Jadi itu statement seperti itu tidak semua aspek situ, tidak sama rata, hanya tertentuan. Dalam penyusunan bisnis continuity plan yang memadai, lakukan penelitian terhadap BCP itu business continuity plan. Melakukan pengurusan lebih tertentu. Dalam risiko teknologi, jadi base teknologi, efisiensi teknologi itu berdasarkan pada hasil dan cost. Jadi efisiensi teknologi itu apa satu teknologi efisien itu sudah teknologi baru lebih efisien dan cost ya. Dan adanya improve location of input, peningkatan lokasi input ini lebih optimal. Jadi contoh, jadi kalau tanpa teknologi itu lokasi inputnya misalnya inputnya ada 3 bahan baku A, B, C. Ya. Selama ini porsi sama aja, 30%, 30%, 30%. Karena nggak ada alatnya. Ternyata kalau mau efisien produksinya, kan 33%, misalnya input A 40%, input B 20%, input C 40% gitu. So, mengoptimalkan pula di komputasi ada formulasi matematiknya itu. Bagaimana kita mengoptimalisasi produk atau mengoptimalisasi efisiensi teknologi itu ada. Jadi IT itu selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan transaksi setiap pelayanan nasabah, jadi kecepatan akurat dan pelayanan nasabah cepat juga meningkatkan risiko naik itu ya, yang ada risiko ya, juga risiko personal bukan risiko teknologi. Ya, kalau di efisien itu efisien nih ya, jadi teknologi risiko nggak ada itu. Yang ada adalah risiko yang berapa korporasi perusahaan bisa di hack datanya dan down sistemnya. Kemudian dengan adanya tidak tidak berjusan dalam mula teknologi baru, ya, maka reputasi CEO-nya turun ya, reputasi komplain dengan nasabah legal, ya, dan juga cenderung menyalahi aturan, ya, bebas saja karena kan cepat itu. Ada regulasi harus diikuti, risiko kepatuhan dan risiko strategis. Bagaimana kita mengontrol politik risiko? Pertama loss prevention, ya, training, development, review of employee. Jadi melalui pencegahan kerugian itu melalui training ya, pengembangan SDM, review SDM itu bekerja di review. Ada beberapa perusahaan nggak pernah review SDM sehingga sendiri berulang-ulang kesalahan risiko berulang-ulang. Ya.
SDM mungkin nggak tahu caranya. Jadi sehingga menimbulkan kecemburuan di lapangan. Contoh misalnya, so gaji saya sama dengan dia, apa kita lebih berat. Ya. Saya selalu datang pagi sore. Dia nggak pernah datang, tapi gaji sama. Ya, tahu ada promosi, dia dipromosikan. Itu kacau. Terus kontrol. Planning untuk mengontrol kerugian itu apa? Planning, organisasi, backup, data. Planning itu masalah kontrol. Kalau nggak di planning kan pasti yang beradu deh. Data itu nggak tahu orang, ya, orang mabok. Kalau udah usaha organisasi, ya sudah backup itu backup data, backup peristiwa. Ya, sudah. Jadi banyak ya begitu organisasi. Udah perhitungan kecepatan modal dari risiko operasi itu. Ya. Ada dua pendekatan, basic indikator approach dan pendekatan indikator dasar. Ya. Kita lihat yang kalau yang basic itu seperti ini. Ini basic ya. Nah, basic ya. Basic itu jadi ATM itu risiko personal 12,5 kali beban modal risiko personal. Beban modal risiko personal itu ya, itu boleh dari rata-rata penjumlah pendapatan bruto income tahunan yang mempunyai nilai positif. Jadi kalau 3 tahun terakhir, setahun rugi, yang pakai dua aja. 2 tahun untung, terus tahun rugi. Jadi yang untung itu ditambahkan di total bagi dua. Gitu. Kalikan dengan faktor apa 12,5%, 12,5 kali 15% kali 12,5. Jadi rata-rata itu kali 15%. Contoh seperti ini. Misalnya nih, ini rumusin. Nah nih, misalnya Bank A. Bank A itu 2012, 2011, 2010 ini kerugian. Ini data ya. Data maka pendapatan bruto dalam rangka mengikuti TMR ya 2,5 kali beban modal risiko. Beban risiko lah 15% ya. Dikali di 750 tambah 3.000 tahun 2.500 ya. Jadi bagi 3. Nah, kali 15% ya. Artinya apa 15%. Jadi 15%. Ya. Saya dapatnya apa? 3.750 juta ya. Jadi ini beban modal risiko personalnya ini. Tapi total keseluruhannya dikali 15,5% nanti ATM 375 juta ya. Ini dipakai juga oleh mahasiswa IPS untuk bikin skripsi untuk mengukur bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris di 3,75 juta nanti dilearn-kan ya basic ini. Nah, itu basic. Kalau peringkatan standar nanti dibagi lini usaha ada satu kalau ini satu aja. Kalau peringkatan standar dibagi 8 lini usaha di bank itu masing-masing ada betanya. Ini contoh seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya. Misalnya berapa risiko personal bank itu 3 tahun terakhir. Nah, kalau dia ada 8 kan, misalnya masing 8 itu ada laporan net income-nya. Net income masing-masing personal ini enggak, kalau sudah di pihak luar nggak bisa sudah implementasikan, kan sulit nih. Bisa berapa income corporate finance, corporate income-nya? Ada kan? Nah, ini kan dia ada. Ya. Nah, kalau seandainya kita menghitung corporate finance ya, itu ini 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 bagi 3 dapat 1.033,3 dikali beta untuk corporate finance itu 0,18 ada diketahui ini beta masing-masing ada masih enggak ada sini 18% ini kalau sell itu betanya 0,18 20%. Beta banking 12% ini given
Nah, kalau commercial banking 15%, kalau payment settlement 80% dan seterusnya. Nah, kalau beda dengan basic, kalau basic itu kan yang rata-rata net income-nya kan yang untung aja, kalau ini enggak, untung rugi disatukan. Misalnya contoh tahun kedua, apa di finance, kan 2.200 dikurang 1.100, dapatnya berapa? Jadi bagi 3, bukan bagi 2. Kalau di itu kan, kalau di basic hanya 1.200 saja, ini nggak dimasukin, apalagi yang kosong. Jadi bagi 3 dapat berapa? 4.500. Bagi 3 dapat berapa? 400. Mana ini? Trading sales ini. 2.200 dikurang 1.000 berapa? Berarti 1.200, bagi 3 dapat 400. 3 kalau retail banking kan 4.000 tambah 4.500 tambah 5.000 bagi 3 dapat 1.667 kali 0,15 beta. Ini given. Nah, nanti diperoleh total apa ini beban modal. Beban modalnya 646,65 total ke semua. Beban modal ini dikali 2,5, dapatlah ATMR-nya. Itu beban modal nih. Total beban modal sini atau kapital salah. Ya. 646 nanti dikali untuk komisinya 12,5, dapatlah 8.000. Ini kita bandingkan kalau dia menggunakan basic ya, dapatnya berapa? 1.000. Kan kalau basic berapa? Basic kan totalnya 8.800 tambah 6.500, 200 nggak dimasukkan. Bagi 2 kali 15%. Itu beban modal kalau basic. Tapi kalau beban modal untuk yang menggunakan Stardust itu 646,6 ini. Jadi lebih efisien menggunakan harga standar. Tapi standar ini betul internal yang tahu data. Ya. Karena di laporan keuangan nggak kelihatan income 8 milik bisnis nggak ada. Di bank banyak menggunakan standar DES. Ya. Jadi kalau mahasiswa pengen menghitung risiko personal menggunakan basic tadi. Itu yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan sampai sini. Pertanyaan nggak? Halo? Mungkin absen juga. Pertanyaan? Ya, absen ya. Bukti ada kuliah ya? Pak. Ya ya. Itu absen ya. Pertama si Yoga. Oke ya. Sadam. Hadir, Pak. Hadir. Udah Yenita. Hadir, Pak. Hadir. Udah Harley. Hadir, Pak. Regina. Hadir, Pak. Jen. Hadir, Pak. Rudi. Azhar. Hadir, Pak. Rosa. Hadir, Pak. Baru bangun tidur, Rosa. Enggak, Pak. Tadi baru tidur, belum mandi dong. Felicia. Hadir, Pak. Si Wahyu. Hadir, Pak. Dewi. Dewi Yul, mana Dewi Yul? Bisa hadir Dewi ini. Baru nggak hadir. Hadir, Sakit. Pak, tapi mic-nya nggak nyala sepertinya, Pak. Oh iya. Safa. Hadir, Pak. Ariel. Ariel. Nggak hadir. Rafli. Mangkir. Hadir, Pak. Hadir. Alia. Hadir, Pak. Rafli hadir, Pak. Alia. Maria hadir, Pak. Sylvia. Hadir, Pak. Maya, Maita. Hadir, Pak. Arizal, Aris. Hadir, Pak. Arizal atau Aris Al? Aris Al, Pak. Oh, digabung aja kenapa sih? Arizal. Itu kan Rangga. awalnya ini, Pak. Hadir, Udah? Pak. Hadir. Oke, selesai ya. Ada belum ke absen nggak? Saya belum, Pak. Siapa belum? Siapa di siapa suara itu? Yoga Pratama, Pak. Mana kamu tadi? Sudah saya panggil tuh. Tadi tiba-tiba keluar sendiri, Pak, Zoom saya. Oh, itu takdir tuh ya. Tiba-tiba ada alasan tiba-tiba. Oke, itu tolong di senyum ya. Kita foto dulu ya sebelum berakhir.
Saya hitung 1, 2, 3. Foto yang senyum yang lebar. Gigi kelihatan ya, gigi kelihatan dikit. Ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. Nah, saya kirim ke grup ya. Ya, tadi udah masuk belum tuh ada ya? Nah, ini ikut tadi. Dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir sudah kuliah hari ini. Ucap alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Halo? Oh, sudah presentasi deh yang buat yang video ini presentasi. Kelompok 1 presentasi deh. Presentasi yang ringkasan coba deh. Kelompok 1 siapa itu? Presentasi. Kelompok 1. Tapi jangan yang rekamannya ya. Silakan kelompok 1 presentasi. Nah, waktu ada setengah menit, 30 menit bisa nggak? 30 menit aja. Halo? Halo? Kok diam aja sih? Itu kelompoknya Harley, Pak. Mana adanya diam aja itu? Dia sudah 2 kali nggak bikin tugas setengah. Coba. Oh, presentasi dong, presentasi. Tugas yang ini. Presentasi. Ya, Pak. Coba di share ya. Setengah jam aja. Siapa yoga kamu kelompok 1 ya? Ya Pak, sebentar Pak lagi disiapin Pak materinya. Ya, coba cepat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi liquidity risk. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri dulu. Kalau gitu, sekarang itu kan operating risk. Aduh. Operating risk sekarang. Oh, oke, Pak. Besok ini. Kelompok 1. Tinggal bikin kamu. Ya, Pak, sebentar ya, Pak. Bikin nggak udah di-upload belum? Ah, udah ada. Ya udah bagus ya.
Wah, bacot banget dah, Adam. Lo aja di ini tadi. Halo. Dulu Eh, dia jangan- parah banget ya. jangan di- Bapernya parah banget ya, anjir. Elah, kita udah dari kemarin. Yok, dari semester 3 kita begitu. Dari semester 3. Jangan di sini direkam Iya anjing, lagi. gua lupa. Oh iya. Lupa gua. Gak ada